Pernahkah sahabat sekalian merenungkan di antara ribuan ayat suci yang terangkum dalam mushaf Al-Quran, manakah yang memiliki derajat paling tinggi dan kedudukan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertanyaan ini bukanlah sekadar teka-teki, melainkan sebuah pintu gerbang untuk memahami rahasia kebesaran kalam ilahi. Mari kita membuka lembaran sejarah saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajukan pertanyaan yang sangat mendalam kepada salah seorang sahabat yang dikenal sebagai pakar Al-Quran, yakni Ubay bin Ka'b. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya mengenai ayat manakah yang paling agung dalam kitabullah. Awalnya, dengan penuh rasa tawadu, Ubay menjawab bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih mengetahui. Namun, setelah pertanyaan itu diulang, Ubay dengan kecerdasannya menjawab bahwa ayat tersebut adalah ayat kursi. Mendengar jawaban itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk dada Ubay seraya bersabda bahwa ilmu yang dimiliki Ubay telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Validasi langsung dari sang pembawa risalah ini menetapkan status permanen bagi ayat kursi sebagai puncak keagungan dalam literatur wahyu. Keagungan ini bukan tanpa alasan, karena jika kita menelaah isinya, ayat kursi yang terletak pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 255 ini merupakan ringkasan paling sempurna mengenai tauhid dan sifat-sifat ketuhanan. Bayangkan betapa dahsyatnya 10 kalimat yang ada di dalamnya, di mana setiap kalimat memancarkan keagungan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 255, Allahu la ilaha ilaha huwal hayyul qayyum la khatakudju sinatu walaha naum lahuma fisama awa ati wama fil ardeman jahu shi jahu fahu indau ijaba idesne yalamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wala yukhithuna bisyai'in min ilmihi ila bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wala ya'uduhu hifsuhuma wa huwal aliyyul azim. Terjemahannya menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak tidur miliknya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari ilmu Nia, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia maha tinggi lagi maha agung. Sahabat sekalian, mari kita resapi maknanya lebih dalam. Nama Al-Hayyu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kehidupan yang sempurna, yang tidak berawal dan tidak akan pernah berakhir. Berbeda dengan makhluk yang membutuhkan oksigen, makanan, dan istirahat untuk bertahan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak disentuh oleh rasa kantuk, apalagi tidur. Tidur adalah sifat kekurangan bagi makhluk. Namun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjaganya Dia adalah jaminan bahwa alam semesta ini tetap berada dalam keteraturan. Kemudian sifat Al-Qayyum menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri sendiri dan senantiasa mengurus seluruh makhluknya tanpa henti satu detik pun. Bayangkan jika seandainya penguasa alam semesta ini beristirahat, maka hancurlah tatanan galaksi dan seluruh kehidupan. Oleh karena itu, membaca ayat kursi adalah bentuk pengakuan tulus kita sebagai hamba bahwa kita sepenuhnya bergantung kepadanya. Sementara Dia tidak membutuhkan apapun dari kita, selain nilai teologisnya yang sangat kuat. Kedudukan agung ayat kursi juga terlihat dari janji pahala yang luar biasa bagi para pembacanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira yang sangat menyejukkan hati, bahwa barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai melaksanakan salat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk ke dalam surga, kecuali kematian. Kalimat ini mengandung makna yang sangat dalam, seolah-olah hanya dinding kematianlah yang memisahkan kita dengan kenikmatan abadi di surga jika kita istiqomah mengamalkannya. Tidak banyak amalan ringan yang memiliki bobot balasan sebanding dengan masuk surga secara langsung seperti ini. Keistimewaan ini menjadikan ayat kursi sebagai bacaan wajib
bagi setiap muslim yang merindukan pertemuan indah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Bukankah ini merupakan motivasi yang sangat besar bagi kita semua untuk tidak pernah meninggalkan ayat ini dalam zikir harian kita? Tidak berhenti di situ, ayat kursi juga dikenal sebagai perisai paling ampuh dari gangguan makhluk halus dan setan. Dalam sebuah riwayat yang sangat masyhur, diceritakan bagaimana setan sendiri mengakui di hadapan Abu Hurairah bahwa jika seseorang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus penjaga untuk melindunginya dan setan tidak akan mampu mendekatinya hingga pagi hari tiba. Pengakuan musuh bebuyutan manusia ini kemudian dibenarkan oleh Rasulullah SAW dengan bersabda bahwa setan itu telah berkata benar meskipun aslinya dia adalah pendusta besar. Hal ini menunjukkan bahwa ayat kursi memiliki energi perlindungan yang nyata, sebuah benteng spiritual yang tak kasat mata namun sangat kokoh. Dengan membaca ayat ini, kita sebenarnya sedang memohon proteksi langsung dari pemilik kekuasaan tertinggi di alam semesta. Mari kita juga memperhatikan penyebutan kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikatakan meliputi langit dan bumi. Para ulama menjelaskan bahwa kursi ini adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar, yang menunjukkan betapa luasnya kerajaannya. Jika kursinya saja sudah meliputi langit dan bumi yang luasnya tak terhingga bagi akal manusia, lalu bagaimanakah dengan keagungan Arsy dan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri? Kontemplasi terhadap luasnya kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini seharusnya membuat kita merasa kecil dan rendah hati. Namun di saat yang sama merasa aman karena berada dalam pengawasan zat yang maha besar lagi maha tinggi. Ayat ini menutup dengan dua Asmaul Husna yang luar biasa, yakni Al-Aliyu yang berarti maha tinggi dalam kedudukan dan kekuasaan, serta Al-Azim yang berarti maha agung yang keagungannya tidak tertandingi oleh siapapun. Sahabat, memahami kedudukan ayat kursi adalah langkah awal untuk mencintai Al-Quran dengan lebih berkualitas. Keagungan ayat ini bukan sekadar tentang susunan kata-katanya yang indah, melainkan tentang bagaimana setiap hurufnya membawa kita semakin dekat untuk mengenal siapa pencipta kita yang sebenarnya. Dengan mengetahui bahwa ayat kursi adalah ayat paling mulia, kita seharusnya memiliki rasa hormat dan adab yang lebih tinggi saat melafalkannya. Kita tidak boleh memperlakukan ayat ini seperti bacaan biasa, melainkan sebagai sebuah doa, zikir, dan proklamasi ketauhidan yang mampu mengubah keadaan spiritual kita. Inilah mengapa penting bagi kita untuk terus mengulang-ulang bacaan ini dengan penuh penghayatan, karena di balik setiap lafaznya terdapat keberkahan, perlindungan, dan kunci menuju kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan lisan kita untuk memuliakan ayat yang paling agung ini dalam setiap hembusan napas kita. Seringkali kita mendengar sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa niat adalah pondasi dari segala amal perbuatan. Kalimat ini memang benar adanya. Namun apakah sahabat pernah merenungkan bahwa niat yang tulus sekalipun bisa berujung pada kekeliruan jika tidak dibarengi dengan ilmu yang memadai? Bayangkan seorang pengembara yang memiliki niat suci untuk mencapai tanah suci, namun ia melangkah ke arah yang berlawanan karena tidak membawa kompas atau peta. Begitu pula dalam perjalanan spiritual kita menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat yang meluap-luap untuk beribadah, jika dilakukan tanpa bimbingan ilmu, ibarat berlari kencang di jalan yang salah. Semakin cepat kita berlari, justru semakin jauh kita dari tujuan yang sebenarnya. Inilah mengapa dalam Islam, menuntut ilmu diletakkan sebagai kewajiban yang sangat mendasar bagi setiap individu sebelum ia mulai beramal. Mari kita masuk ke dalam sebuah perenungan yang lebih mendalam mengenai hubungan antara ilmu dan amal. Mengapa ilmu dianggap begitu krusial? Hal ini karena ilmu berfungsi sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang merupakan sunnah Rasulullah SAW dan yang merupakan inovasi tanpa dasar. Tanpa pemahaman yang benar, seseorang mungkin saja melakukan sesuatu yang ia sangka sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal, tindakan tersebut justru dilarang atau menyalahi etika yang telah ditetapkan. Ambil contoh sederhana tentang pembacaan ayat kursi yang sedang kita bahas ini. Kita semua sepakat bahwa ayat kursi adalah kalamullah yang sangat mulia. Namun, pernahkah terlintas dalam pikiran sahabat, apa jadinya jika seseorang membacanya dengan niat mencari perlindungan, namun ia melakukannya di dalam toilet atau tempat yang penuh dengan najis? Secara lahiriah,
ia sedang berzikir. Namun, secara adab, ia sedang melakukan penghinaan terhadap kesucian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah letak perbedaan mencolok antara orang yang beribadah dengan ilmu dan orang yang beribadah hanya berdasarkan perasaan atau semangat semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan yang sangat tegas di dalam Al-Quran mengenai pentingnya memiliki dasar pengetahuan sebelum bertindak. Sebagaimana firman Nia dalam Quran Surah Al-Isra ayat 36. Wala takfu ma laisa laka bihi inna sama wal basyara wal fuada kuyu ulika ka'ana anhu masulah. Artinya, janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ayat ini merupakan rambu-rambu yang sangat jelas bagi kita semua. Setiap ucapan yang keluar dari lisan kita, setiap gerakan dalam ibadah kita, serta setiap keyakinan dalam hati kita, semuanya harus memiliki sandaran ilmu yang valid. Jika kita mengabaikan prinsip ini, maka kita telah menempatkan diri kita dalam risiko besar, yakni terjerumus ke dalam dosa tanpa kita sadari. Selain itu, posisi orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang hanya sekadar rajin beribadah tanpa pemahaman digambarkan dengan sangat kontras dalam wahyu ilahi. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 9. Kul hal yastawil ladziina ya'lamuuna walladziina la ya'lamuun. Innama yatadzakaru ulul albab. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Pertanyaan retoris ini menegaskan bahwa kualitas ibadah seseorang sangat ditentukan oleh kedalaman pemahamannya. Orang yang berilmu akan membaca ayat kursi dengan penuh penghayatan, mengetahui kapan waktu yang tepat untuk melafalkannya, serta memahami kondisi di mana ia harus menahan lisannya untuk menjaga kemuliaan ayat tersebut. Sebaliknya, orang yang enggan belajar mungkin akan menganggap semua waktu dan tempat adalah sama saja untuk berzikir, sehingga ia tanpa sengaja melanggar batas-batas suci yang telah digariskan oleh agama. Sahabat sekalian, coba bayangkan kerugian yang harus kita tanggung jika kita telah menghabiskan waktu bertahan-tahan untuk beramal. Namun di akhirat kelak, kita mendapati bahwa amal tersebut tertolak. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang sangat populer, bahwa barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kalimat ini harus menjadi pengingat yang kuat bagi kita, agar tidak sembrono dalam menjalankan syariat. Ibadah bukan tentang seberapa banyak kita melakukan sesuatu menurut standar logika kita sendiri, melainkan tentang seberapa patuh kita mengikuti petunjuk yang telah dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Membaca ayat kursi dengan cara yang salah atau pada waktu yang dilarang adalah bentuk ketidakpatuhan terhadap tuntunan tersebut. Meskipun niat dibalik tindakan itu adalah untuk mendapatkan pahala, penting juga bagi kita untuk memahami bahwa ilmu adalah cahaya yang akan menuntun kita dalam kegelapan ketidaktahuan. Dalam konteks membaca ayat kursi, ilmu mengajarkan kita tentang adab lahiriah dan batiniah. Adab lahiriah mencakup kebersihan tempat, kesucian badan dari hadas besar maupun kecil, serta ketepatan lafal tajwid. Sedangkan adab batiniah mencakup keikhlasan, kekhusyukan, dan rasa pengagungan terhadap zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika salah satu dari aspek ini diabaikan karena ketidaktahuan, maka nilai ibadah tersebut akan berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Bagaimana mungkin kita berharap mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat kursi, jika di saat yang sama kita sedang membuat nia murka karena kita melafalkan ayat tersebut sambil melakukan pelanggaran terhadap syariatnya? Oleh karena itu, mari kita jadikan momentum ini untuk menumbuhkan kembali semangat literasi agama dalam diri kita. Jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki saat ini. Dunia ini penuh dengan fitnah dan kesalahpahaman. Dan satu-satunya benteng yang dapat melindungi kita dari kesesatan adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Memahami waktu-waktu yang dilarang untuk membaca ayat kursi, yang akan kita bahas lebih detail nantinya, adalah bagian kecil dari upaya kita untuk menyempurnakan ibadah. Kita harus menjadi hamba yang cerdas, yang tidak hanya mengandalkan lisan untuk berkomat-kamit, tetapi juga menggunakan akal untuk mencerna aturan-aturan ilahi. Dengan demikian,
Setiap butir tasbih yang kita ucapkan dan setiap ayat yang kita lantunkan akan benar-benar memiliki bobot yang berat di timbangan amal kita kelak. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa berdoa agar diberikan kemudahan dalam memahami agama ini secara utuh. Ilmu bukan hanya untuk dihafal, melainkan untuk diamalkan dengan penuh kesadaran. Jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang merugi, yakni mereka yang merasa telah melakukan pekerjaan yang sabak baknia di dunia, namun ternyata usaha mereka sia-sia di mata pencipta alam semesta. Jadikanlah setiap langkah ibadah kita berdiri di atas fondasi ilmu yang kokoh, sehingga kita bisa melangkah dengan penuh keyakinan dan harapan akan ridha-Nya. Ingatlah selalu bahwa kemuliaan suatu ayat, seperti ayat kursi, menuntut kita untuk memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya melalui penerapan adab dan ilmu yang tepat dalam setiap pengamalannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita menjadi hamba-hambanya yang berilmu dan bertakwa. Mari kita melangkah lebih jauh ke dalam pemahaman yang sangat krusial bagi setiap hamba yang merindukan kesempurnaan ibadah. Meskipun kita semua telah mengakui bahwa ayat kursi adalah puncak kemuliaan dalam Al-Quran, ada batasan-batasan suci yang telah ditetapkan oleh syariat mengenai kapan lisan kita harus terhenti dari melafalkannya. Pengetahuan ini sangat penting agar niat kita yang semula ingin meraup pahala tidak justru tergelincir menjadi perbuatan yang melanggar kehormatan kalamullah. Sahabat sekalian, ada 4 kondisi atau waktu khusus di mana kita dilarang keras untuk membaca ayat kursi. Dan memahami alasan di balik larangan ini akan semakin meningkatkan rasa takzim kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu larangan pertama yang harus kita perhatikan dengan saksama adalah ketika seseorang sedang berada dalam posisi rukuk dan sujud di dalam salat. Pernahkah sahabat bertanya-tanya, mengapa saat kita berada pada posisi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sujud, kita justru dilarang membaca ayat yang paling agung? Jawabannya terletak pada pembagian tugas dan fungsi setiap gerakan dalam salat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau secara eksplisit melarang pembacaan Al-Quran saat rukuk dan sujud, karena waktu tersebut telah dikhususkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tasbih dan doa. Al-Quran adalah posisi berdiri, simbol tegaknya seorang hamba di hadapan penciptanya. Ketika kita merunduk atau bersujud, kita sedang menunjukkan kerendahan diri yang paling ekstrem, sehingga melafalkan ayat suci dalam posisi tersebut dianggap kurang selaras dengan adab pengagungan wahyu. Rasulullah SAW ingin agar kita membedakan antara rukun yang difungsikan untuk tilawah dan rukun yang difungsikan untuk perendahan diri. Melanggar ketentuan ini berarti kita sedang mencoba mengubah struktur ibadah yang sudah sempurna. Dan hal ini tentu sangat berisiko, mendatangkan ketidaksukaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan kedua yang tidak kalah pentingnya adalah larangan melafalkan ayat kursi ketika seseorang berada di tempat-tempat yang mengandung najis atau kotor, seperti toilet, kamar mandi, atau tempat pembuangan sampah. Sahabat perlu merenungkan betapa kontrasnya antara kesucian ayat kursi yang berisi sifat-sifat mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan atmosfer tempat yang menjadi sarang setan dan kotoran. Al-Quran adalah cahaya, sedangkan tempo-tempo tersebut adalah kegelapan. Melafalkan ayat suci di tempat tersebut bukan hanya merupakan tindakan yang tidak sopan, melainkan juga bentuk pelecehan terhadap kesucian wahyu. Kita harus memuliakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menempatkannya hanya pada lisan yang bersih dan di tempat yang terhormat. Jika seseorang ingin memohon perlindungan saat memasuki tempo-tempo tersebut, syariat telah memberikan tuntunan doa khusus yang singkat tanpa harus menyitir ayat-ayat Al-Quran secara langsung. Penghormatan terhadap simbol-simbol ketuhanan adalah tanda dari ketakwaan hati, sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Hajj ayat 32. Lizalika wa may yuazzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Artinya, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Kondisi ketiga yang mewajibkan kita untuk menahan bacaan ayat kursi adalah saat seseorang berada dalam keadaan hadas besar, yang meliputi kondisi junub bagi laki-laki maupun perempuan, serta masa haid dan nifas bagi kaum wanita. Dalam kondisi ini, secara spiritual seorang hamba sedang berada dalam keadaan tidak suci
yang memerlukan proses mandi wajib untuk memulihkannya. Membaca Al-Quran, termasuk ayat kursi, menuntut kesucian lahir dan batin sebagai bentuk penghormatan tertinggi. Sebagian besar ulama bersepakat bahwa mereka yang dalam keadaan hadas besar tidak diperbolehkan melafalkan ayat-ayat Al-Quran dengan lisan mereka hingga mereka bersuci kembali. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa Al-Quran hanya boleh disentuh dan didekati dalam keadaan suci. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 77 sampai 79. Innahu lakaronan karim fi kitabim maknun la yamasuhu ilal mutaharun. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Meskipun ayat ini secara harfiah berbicara tentang menyentuh fisik mushaf, maknanya meluas pada interaksi kita dengan kalamullah secara keseluruhan, termasuk melafalkannya dengan lisan dalam kondisi tubuh yang belum disucikan dari hadas besar. Terakhir, larangan keempat yang seringkali diabaikan, namun memiliki konsekuensi serius adalah larangan membaca ayat kursi saat seseorang berada dalam kondisi yang sangat mengantuk. Mengapa hal ini dilarang? Sahabat harus memahami bahwa ayat kursi mengandung kota-kota yang sangat presisi mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kesadaran kita menurun drastis akibat kantuk yang luar biasa, lidah kita rentan tergelincir dalam melafalkan huruf demi huruf. Kesalahan satu huruf saja dalam bahasa Arab dapat mengubah makna secara total. Bayangkan jika maksud hati ingin memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah tidur, namun karena kantuk kita justru salah melafalkan, sehingga maknanya menjadi sebaliknya. Hal ini tentu merupakan kesalahan fatal yang dapat menjerumuskan kita pada dosa karena dianggap merusak kemurnian ayat. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk tidur terlebih dahulu. Jika kantuk sudah menyerang saat beribadah, agar saat kita bangun kembali, kita bisa berzikir dengan penuh kesadaran dan kehusyukan. Ibadah dalam Islam tidak menuntut paksaan yang mengabaikan hak tubuh, melainkan menuntut kualitas kehadiran hati dan lisan yang terjaga. Melalui pemahaman atas 4 waktu larangan ini, kita diajarkan untuk tidak bersikap sembrono. Semangat untuk beribadah harus selalu dipandu oleh rambu-rambu syariat, agar setiap huruf ayat kursi yang kita baca benar-benar menjadi timbangan kebaikan. Sahabat sekalian, marilah kita menjadi hamba yang tidak hanya rajin melafalkan, tetapi juga cerdas dalam menempatkan ayat-ayat suci pada proporsi yang benar. Menghindari waktu yang dilarang adalah bagian dari ketaatan itu sendiri. Justru dengan menahan diri untuk tidak membaca di saat yang tidak tepat, kita sedang menunjukkan pengagungan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah esensi dari adab yang seringkali lebih tinggi derajatnya daripada sekadar rutinitas amal tanpa ruh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga lisan kita agar selalu berada dalam tuntunannya, menjauhkan kita dari kesalahan yang tidak disengaja, dan menerima setiap zikir yang kita lantunkan dengan penuh kesucian dan kebenaran. Dengan menjaga batasan ini, kita berharap ayat kursi benar-benar menjadi perisai yang kokoh bagi kita semua, bukan justru menjadi sumber beban di akhirat kelak, karena ketidaktahuan kita dalam menjaga kehormatannya. Sahabat sekalian, mari kita sejenak masuk ke dalam sebuah balutan kisah yang penuh dengan hikmah. Sebuah cerita yang lahir dari dinding-dinding kayu, sebuah pesantren kecil di pelosok Jawa. Di sana, hiduplah seorang santri muda yang dikenal sangat tekun dan istiqomah dalam menjaga amalan zikirnya. Kecintaannya terhadap Al-Quran, khususnya ayat kursi, tidak diragukan lagi oleh riken-riken sejawatnya. Baginya, ayat kursi adalah sebuah perisai baja yang harus selalu ia pegang erat dimanapun ia berada. Namun, dalam semangatnya yang berkobar itu, ada satu sisi kemanusiaan yang sering ia abaikan, yakni batas kemampuan fisiknya sendiri. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memerlukan keseimbangan antara semangat dan kebijaksanaan. Pada suatu malam yang sangat larut, setelah seharian penuh membantu kegiatan di pondok dan mengulang hafalan, santri ini merasakan tubuhnya sangat lunglai. Kelopak matanya terasa seberat bongkahan batu, dan kesadarannya mulai meredup tertiup angin malam yang dingin. Namun, karena rasa takut jika ia tidak membaca ayat kursi sebelum memejamkan mata, ia memaksakan diri untuk tetap melafalkannya sambil berbaring telentang. Di tengah kondisi yang sangat mengantuk itu,
Lisan yang biasanya fasih tiba-tiba menjadi keluh. Huruf-huruf yang seharusnya jelas terdengar menjadi saling bertumpang tindih. Makhraja berantakan dan iramanya pun terputus-putus. Tanpa ia sadari, ia telah mengubah kata-kata suci menjadi suara-suara yang tidak jelas maknanya, bahkan mungkin menyimpang dari maksud aslinya. Keesokan paginya, sang guru yang sempat lewat di depan kamarnya malam itu memanggil sang santri dengan penuh kelembutan. Sang guru bertanya tentang apa yang ia baca semalam. Dengan polosnya, santri itu menjawab bahwa ia sedang mengamalkan ayat kursi agar tidurnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang guru kemudian tersenyum kecil, namun tatapannya mengandung kedalaman ilmu. Lalu berkata bahwa apa yang didengarnya semalam bukanlah pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan sebuah gumaman yang tidak teratur. Sang guru mengingatkan bahwa ketika pikiran sudah tertutup oleh kabut kantuk yang luar biasa, lisan tidak lagi menjadi pelayan hati, melainkan menjadi liar tanpa kendali. Inilah titik di mana sebuah ibadah yang agung bisa bergeser nilainya jika dilakukan tanpa memperhatikan adab terhadap kalam ilahi. Pelajaran yang dapat kita petik dari kejadian ini sangatlah mendalam. Mengapa Rasulullah SAW sangat mewanti-wanti umatnya agar tidak beribadah dalam kondisi lelah yang sangat? Hal ini karena Islam sangat menjunjung tinggi kejujuran dan ketepatan dalam berinteraksi dengan wahyu. Bahasa Arab adalah bahasa yang sangat sensitif. Sedikit saja perubahan harakat atau panjang pendeknya bacaan dapat mengubah status pencipta menjadi makhluk, atau pujian menjadi celaan. Bayangkan, jika dalam ayat kursi kita seharusnya menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tidur. Namun karena kantuk kita melafalkannya dengan cara yang salah, sehingga artinya seolah-olah menyatakan kebalikannya. Hal ini tentu merupakan sebuah kelancangan yang sangat besar di hadapan Zat yang Maha Mengetahui. Oleh karena itu, sahabat sekalian, kejujuran dalam berucap adalah bagian dari ketakwaan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa quluhu qawlan sadida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan katakanlah perkataan yang benar. Perkataan yang benar di sini bukan hanya tentang kejujuran dalam bermuamalah, tetapi juga ketepatan dalam melafalkan ayat-ayatnya. Jika kita sudah tidak mampu lagi menjaga lisan kita agar berkata dengan benar karena faktor fisik, maka adab yang paling mulia adalah mengistirahatkan tubuh tersebut. Tidur dalam rangka menjaga kesucian ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesalahan ucap adalah juga merupakan sebuah bentuk ibadah. Kejadian santri ini mengajarkan kita untuk bersikap proporsional. Rasulullah SAW sendiri adalah sosok yang paling rajin beribadah. Namun beliau juga memberikan hak kepada matanya untuk tidur dan kepada tubuhnya untuk beristirahat. Kita harus memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan kepayahan kita yang dipaksakan. Dia menginginkan kualitas kehadiran hati kita. Jika kita membaca ayat kursi dengan penuh kesadaran, meskipun hanya satu kali, itu jauh lebih dicintai daripada membacanya berkali-kali. Namun dalam kondisi setengah sadar yang dipenuhi kekeliruan, kesalahan dalam melafalkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat kantuk bisa dianggap sebagai bentuk ketidaksopanan terhadap keagungannya. Mari kita bercermin pada kisah ini agar kita tidak terjebak pada rutinitas tanpa makna. Seringkali kita merasa sudah sangat saleh karena tetap berzikir saat mata sudah terpejam, padahal yang keluar dari mulut kita hanyalah igauan yang tidak jelas. Ingatlah bahwa setan sangat suka menggoda manusia melalui dua cara: menghalangi manusia dari ibadah atau mendorong manusia melakukan ibadah secara berlebihan hingga melampaui batas kemampuan akalnya dan akhirnya jatuh pada kesalahan. Dengan menjaga keseimbangan, kita sebenarnya sedang memproteksi diri dari tipu daya tersebut. Ilmu memberitahu kita kapan harus beraksi, dan ilmu pula yang memberitahu kita kapan harus berhenti sejenak untuk memulihkan diri. Sahabat sekalian, jadikanlah kisah santri ini sebagai cermin untuk memperbaiki kualitas interaksi kita dengan ayat kursi mulai sekarang. Sebelum kita melafalkan ayat yang agung tersebut, pastikanlah diri kita berada dalam kesadaran yang penuh. Jika sahabat merasa sudah sangat mengantuk, ambillah air wudhu untuk menyegarkan wajah. Atau jika memang sudah tidak tertahankan, tidurlah sejenak dan bacalah kembali saat kesadaran telah pulih. Menghormati setiap huruf dalam Al-Quran
adalah bagian dari memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat sembrono dalam beribadah dan selalu diberikan taufik untuk senantiasa menjaga adab di hadapan Sang Khalik. Melalui kisah sederhana dari pesantren ini, kita belajar bahwa keagungan ayat kursi menuntut kemuliaan adab dari siapapun yang membacanya. Jangan sampai semangat kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala justru ternoda oleh ketidaktahuan kita dalam memperlakukan vermonia dengan hormat dan benar. Setelah kita memahami dengan saksama mengenai batasan dan rambu-rambu dalam berinteraksi dengan kalamullah, kini tibalah saatnya bagi kita untuk menyelami samudera keberkahan melalui waktu-waktu yang paling dianjurkan untuk melafalkan ayat kursi. Sahabat sekalian, ibadah yang dilakukan pada waktu yang tepat ibarat menanam benih di tanah yang subur pada musim yang mendukung. Hasilnya akan jauh lebih melimpah dan manfaatnya akan terasa lebih nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Memahami momen-momen emas ini akan membantu kita untuk membangun benteng spiritual yang kokoh serta meraih janji-janji luar biasa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita telusuri satu persatu kapan saja lisan kita seharusnya basah oleh keagungan ayat ini dengan penuh kesadaran dan pengharapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momen utama yang pertama dan tidak boleh terlewatkan oleh setiap Muslim adalah segera setelah menyelesaikan salat fardu 5 waktu. Pernahkah sahabat membayangkan betapa murahnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita? Hanya dengan meluangkan waktu kurang dari 1 menit untuk membaca 1 ayat ini, setelah salam, kita diberikan jaminan yang sangat menakjubkan. Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga, kecuali kematian. Kalimat ini mengandung motivasi yang sangat kuat agar kita tidak terburu-buru beranjak dari sajadah setelah salat. Jadikanlah ayat kursi sebagai penutup rangkaian ibadah wajib kita, sebagai pengikat antara amal di dunia dengan ganjaran di akhirat. Dengan membiasakannya setiap 5 kali dalam sehari semalam, kita secara tidak langsung sedang memastikan bahwa orientasi hidup kita selalu menuju kebahagiaan abadi di surganya. Waktu terbaik kedua adalah sesaat sebelum kita merebahkan tubuh untuk beristirahat di malam hari. Tidur adalah kondisi di mana kesadaran kita hilang dan pertahanan diri kita berada pada titik paling lemah. Di saat itulah kita sangat membutuhkan perlindungan dari zat yang tidak pernah tidur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membaca ayat kursi sebelum tidur akan mengundang kehadiran penjaga dari langit yang akan melindungi kita sepanjang malam. Setan dan gangguan jahat lainnya tidak akan mampu mendekati kita hingga fajar menyingsing. Bayangkan betapa tenangnya kualitas tidur seseorang yang merasa aman karena tahu bahwa dirinya sedang berada dalam penjagaan khusus Sang Khalik. Ini bukan sekadar ritual pengantar tidur, melainkan sebuah proklamasi penyerahan diri yang total. Ketika kita menyebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak disentuh oleh rasa kantuk maupun tidur, kita sedang menitipkan nyawa dan keselamatan kita kepada Zat yang Maha Terjaga. Selanjutnya, waktu yang sangat dianjurkan adalah pada pagi dan petang hari sebagai bagian dari zikir harian kita. Dalam rentang waktu antara fajar hingga matahari terbit, serta antara asar hingga matahari terbenam, terdapat keutamaan yang besar untuk membentengi diri. Membaca ayat kursi di pagi hari akan memberikan jaminan perlindungan bagi kita sepanjang siang hingga sore hari. Sebaliknya, membacanya di petang hari akan menjamin keamanan kita hingga pagi menyapa kembali. Sahabat sekalian, dunia yang kita jalani ini penuh dengan dinamika dan potensi mara bahaya yang tidak selalu terlihat oleh mata kepala. Ada pandangan mata yang dengki, ada bisikan-bisikan jahat, dan ada musibah yang tidak terduga. Dengan menjadikan ayat kursi sebagai bagian dari zikir pagi dan petang, kita sebenarnya sedang mengenakan baju zirah spiritual yang sangat kuat untuk menghadapi segala tantangan hidup. Hal ini selaras dengan ajaran untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan. Selain waktu-waktu rutin tersebut, ayat kursi juga menjadi penolong yang sangat ampuh ketika kita berada dalam kondisi terjepit, merasa takut, atau sedang menghadapi kecemasan yang mendalam. Di saat hati berdebar karena ancaman makhluk atau merasa tertekan oleh beban hidup yang berat, cobalah untuk mengasingkan diri sejenak dan melafalkan ayat kursi dengan penuh penghayatan. Rasakan bagaimana setiap kalimatnya memberikan kekuatan baru ke dalam jiwa. Ketika kita membaca bahwa Kersinaya,
meliputi langit dan bumi. Kita akan tersadar bahwa masalah yang kita hadapi sebenarnya sangatlah kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran akan kehadiran-Nya yang maha tinggi lagi maha agung akan mengusir rasa takut terhadap sesama makhluk. Ini adalah bentuk terapi spiritual yang paling efektif untuk mengembalikan ketenangan batin kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 255 yang menegaskan betapa luasnya kekuasaannya. Wasi'a kursiyuhus sama'awati wal ardah wala yudahu hifzuhuma wa wal aliyyul asim. Artinya, kursinya meliputi langit dan bumi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tinggi lagi maha agung. Jika memelihara seluruh alam semesta saja tidak membuatnya merasa berat, apalagi hanya sekadar melindungi satu orang hamba-Nya yang sedang memohon dengan tulus. Keyakinan inilah yang harus kita tanamkan setiap kali kita melafalkan ayat ini pada waktu-waktu utama tersebut. Kita tidak hanya mengucapkannya di lisan, tetapi juga memasukkannya ke dalam hati agar menjadi energi yang menguatkan tauhid kita. Sahabat, marilah kita mulai menata jadwal harian kita agar selaras dengan waktu-waktu terbaik pengamalan ayat kursi ini. Jangan biarkan kesibukan dunia membuat kita lupa untuk mengambil obat mujarab ini. Seringkali kita merasa lelah dan stres, padahal solusinya sudah ada di depan mata dan sangat mudah untuk dilakukan. Dengan menjaga istiqomah pada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sedang membuka pintu-pintu keberkahan yang selama ini mungkin tertutup karena kelalaian kita. Ingatlah bahwa setiap detik yang kita habiskan untuk memuliakan nama-Nya adalah investasi yang paling menguntungkan. Mari kita jadikan ayat kursi sebagai teman setia dalam setiap fase waktu kita. Saat terjaga di pagi hari, saat berjuang di siang hari, saat beristirahat di petang hari, dan saat berserah diri di malam hari. Terakhir, perlu kita ingat kembali bahwa kualitas pengamalan pada waktu-waktu terbaik ini sangat bergantung pada kehadiran hati kita. Membaca dengan cepat tanpa makna hanya akan memberikan pahala minimal. Namun membaca dengan perlahan dan penuh tadabur akan merasuk hingga ke sumsum tulang dan mengubah karakter kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk terus menjaga amalan agung ini pada waktu-waktu yang dicintainya. Mari kita ajarkan juga kepada keluarga dan anak-anak kita agar mereka terbiasa membentengi diri dengan ayat kursi sejak dini. Dengan demikian, kita sedang membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki ketangguhan spiritual yang bersandar sepenuhnya kepada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampailah kita pada muara dari seluruh rangkaian pemahaman yang telah kita telusuri bersama mengenai keagungan ayat kursi. Perjalanan ini bukanlah sekadar upaya menambah wawasan intelektual, melainkan sebuah transformasi spiritual untuk menempatkan firman pencipta pada derajat yang setinggi-tingginya dalam sanubari kita. Kita telah menyadari bahwa satu ayat ini, yang terdiri dari 10 kalimat sempurna, membawa beban ketauhidan yang begitu berat, sekaligus menawarkan perlindungan yang sangat luas. Namun, satu pelajaran besar yang harus kita bawa pulang adalah bahwa kemuliaan sebuah amalan selalu berbanding lurus dengan ketepatan adab pelakunya. Kita tidak bisa mengharapkan buah yang manis dari pohon yang ditanam dengan cara yang salah atau pada waktu yang tidak tepat. Mari kita merenung sejenak. Sudahkah selama ini kita memperlakukan ayat kursi dengan rasa takzim yang seharusnya? Seringkali, karena sudah sangat hafal dan terbiasa, kita melafalkannya hanya sebagai rutinitas lisan tanpa melibatkan kehadiran hati. Padahal, setiap kali kita mengucapkan Allahu la ilaha ilaha huwal hayyul qayyum, kita sebenarnya sedang membuat sebuah ikrar agung di hadapan penguasa alam semesta. Oleh karena itu, kesimpulan utama dari seluruh pembahasan kita adalah pentingnya integrasi antara niat, ilmu, dan waktu. Kita harus menjadi pribadi yang waspada, yang mampu menahan lisan di waktu-waktu yang dilarang demi menjaga kehormatan wahyu. Dan di saat yang sama menjadi pribadi yang istiqomah, mengamalkannya di saat yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penting bagi kita untuk selalu mengingat bahwa agama ini
dibangun di atas pondasi kemudahan. Namun kemudahan tersebut tidak boleh disalahartikan sebagai tindakan sembrono atau meremehkan aturan. Menghindari pembacaan ayat kursi saat sedang rukuk, sujud, berada di tempat najis, dalam keadaan hadas besar, atau saat kantuk yang sangat berat, adalah bentuk ketaatan yang nyata. Tindakan menahan diri ini justru menunjukkan bahwa kita sangat memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melebihi keinginan pribadi kita untuk sekadar terlihat rajin beribadah. Inilah esensi dari takwa yang sesungguhnya, yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangan sesuai dengan batas-batas yang telah digariskan. Jangan sampai kita terjebak pada semangat yang meluap-luap, namun kosong dari pemahaman. Karena hal itu hanya akan mendatangkan kelelahan tanpa pahala, atau lebih buruk lagi, justru mendatangkan dosa karena pelanggaran adab. Sahabat sekalian, marilah kita jadikan ayat kursi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari gaya hidup kita. Jadikanlah ia sebagai teman bicara kita di kala sepi, perisai kita di kala takut, dan cahaya kita di kala gelap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28, Ajat sina amanu wa tatmainu qulubuhum bidzikrillah, ala'a bidzikrillahi tatmainul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati menjadi tentram. Ayat kursi adalah bentuk zikir yang paling tinggi tingkatannya. Maka secara otomatis, ketentraman yang ditawarkannya pun adalah ketentraman yang paling hakiki. Dengan membacanya secara benar dan pada waktu yang tepat, kita sebenarnya sedang menyelaraskan detak jantung kita dengan frekuensi keberkahan ilahi. Sebagai penutup, mari kita evaluasi kembali bagaimana interaksi kita dengan lingkungan sekitar setelah kita rutin mengamalkan ayat kursi. Seorang hamba yang benar-benar meresapi makna ayat kursi seharusnya menjadi pribadi yang jauh lebih tenang, tidak mudah panik menghadapi ujian dunia, dan memiliki rasa kasih sayang yang besar kepada sesama makhluk. Karena ia tahu bahwa segala sesuatu berada di bawah kendali Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Ilmu yang kita pelajari tentang waktu-waktu larangan ini seharusnya menjadikan kita lebih rendah hati, bukan justru membuat kita merasa lebih suci dari orang lain. Sampaikanlah kebenaran ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang di sekitar kita dengan penuh kelembutan, agar mereka pun terhindar dari kesalahan yang tidak disengaja dalam memuliakan ayat yang agung ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan teladan yang sangat sempurna tentang bagaimana hidup berdampingan dengan Al-Quran. Beliau adalah Al-Quran yang berjalan, yang setiap gerak-geriknya mencerminkan adab terhadap wahyu. Maka, meneladani beliau berarti kita harus terus belajar dan memperbaiki diri. Jangan pernah bosan untuk mengulang-ulang hafalan ayat kursi. Jangan pernah lelah untuk mempelajari tafsirnya. Dan yang paling penting, jangan pernah berhenti untuk mengamalkannya dengan cara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon kepadanya agar lisan kita senantiasa dibimbing untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, agar hati kita selalu dijaga dalam keadaan suci, dan agar seluruh amalan kita diterima sebagai bekal yang berat di timbangan kelak. Mari kita tutup perenungan ini dengan sebuah komitmen baru dalam hati. Mulai detik ini, kita akan lebih berhati-hati dalam menempatkan ayat kursi. Kita akan mematikan rasa ego untuk terus membaca ketika kondisi tubuh sudah tidak memungkinkan lagi untuk terjaga dengan benar. Kita akan segera bersuci sebelum menyentuh atau melafalkan firman-Nya. Kita akan memuliakan masjid dan tempat suci lainnya sebagai tempat utama untuk bermunajat. Dan kita akan selalu menghadirkan perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap hembusan napas kita. Semoga setiap huruf ayat kursi yang kita baca menjadi saksi pembela bagi kita di hari kiamat, menjadi pelindung dari siksa kubur, dan menjadi perantara bagi kita untuk bisa menatap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung di surga Firdaus. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selamat mengamalkan dengan ilmu dan adab. Semoga keberkahan senantiasa meliputi kehidupan sahabat sekalian dimanapun berada.